ya negara kita menjadi bagian dari benua Asia, padahal letak Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Tapi mengapa tidak menjadi bagian dari Australia atau tidak menjadi bagian dari Oseania? Padahal negara kita kan berbentuk kepulauan, sama loh dengan negara-negara Oseania lain yang berada di Pasifik. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan Kak Aji. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Pada video kali ini Kak Aji akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Lalu apa sih letak geografis Indonesia itu? Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain terletak di antara dua benua, Indonesia juga memiliki letak geografis yang lain, yaitu terletak di antara dua samudra. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu, mengapa sih wilayah Indonesia tidak termasuk bagian dari Australia maupun Oseania, tetapi justru masuk ke dalam bagian dari benua Asia? Ya, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di barat dulu pernah menyatu dengan benua Asia. Selain itu, penduduk Indonesia yang sebagian besar terpusat di barat lebih mirip dengan penduduk yang ada di Asia, khususnya Asia Tenggara dalam hal sosial budaya. Nah teman-teman, oleh karena itulah Indonesia menjadi bagian dari Asia, bukan Australia maupun Oseania. Lalu apa sih keuntungan bagi Indonesia berdasarkan letak geografisnya tersebut? Ayo kita bahas. Letak geografis Indonesia yang berada di persilangan jalur pelayaran dunia memungkinkan Indonesia sangat ramai dikunjungi kapal-kapal asing. Wilayah-wilayah khusus seperti Selat Malaka merupakan alur pelayaran bagi kapal-kapal yang berasal dari berbagai wilayah di dunia, seperti kapal-kapal dari Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Asia Selatan, Afrika, bahkan ada yang berasal dari Eropa. Nah, dari hal tersebut memungkinkan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan industri jasa dan juga perdagangan di bidang maritim. Letak geografis Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak positif saja loh, tapi juga ada dampak negatif bagi Indonesia. Misalkan, karena letaknya dekat dengan Samudra Pasifik, Indonesia terkena efek dari anomali kondisi udara yang ada di Pasifik, misalnya seperti fenomena El Nino dan La Nina. Pada saat terjadi El Nino, Indonesia akan mengalami kekeringan dan kemarau panjang. Sementara pada saat terjadi La Nina, Indonesia akan mengalami banjir besar. Selain itu, masih ada lagi efek dipol mode yang disebabkan karena Indonesia terletak di antara Samudra Hindia. Pada saat suhu udara di pesisir barat Sumatera lebih tinggi dari pesisir timur Afrika, Indonesia akan mengalami curah hujan yang tinggi dan bisa menyebabkan banjir yang besar. Sementara itu, pada saat suhu udara di pesisir barat Sumatera lebih rendah dibandingkan suhu udara di pesisir timur Afrika, maka Indonesia akan mengalami kemarau panjang atau kekeringan. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan di mana letak geografis Indonesia beserta dampak yang ditimbulkannya? Oke. Demikianlah pembahasan pada video kali ini. Mohon memberikan arahan dan kritikannya pada kolom komentar demi kemajuan channel pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you next video.